Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Indah di PPR kelas 12. Hari ini kita akan membahas LSP tahap 2 soal tipe 3 dulu ya. Kita mulai saja baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu di sini akan bahas langsung dari soal penerimaan barang. Karena kalau soal kartu stok sudah dibahas dan Ibu sudah pernah meminta kalian untuk mengerjakan soal kartu stok dari tipe 1 sampai 10. Jadi kalau ada kesulitan saja baru kalian tanyakan, ya. Jadi di sini seperti biasa nanti kalian akan mendapatkan SP ya. Di sini tugas demonstrasi melakukan penerimaan sediaan farmasi. Apa yang kamu lakukan? Mencocokkan faktur dengan SP. Jadi kamu ambil SP-nya, nanti kalau barangnya sudah datang bersama faktur, kamu sesuaikan faktur dengan SP. Kalau sudah disesuaikan faktur dengan SP, baru dicek kesesuaian antara barang dengan faktur. Lalu periksa kondisi fisik dan isi cek form kualitas fisik. Seperti biasa, SP yang diterima ada 2 rangkap atau 3 lembar, putih, merah, dan kuning. Ya, nanti jangan lupa tempel SP merah di jurnal. Kalau di soal harusnya SP-nya sudah lengkap, tapi kalau belum lengkap maka kamu lengkapi tanda tangan apoteker dan stempelnya di 3 lembar SP tersebut. Ya, yang putih, merah, dan kuning. Setelah lengkap baru kamu tempel yang merah di jurnal. Lalu soal berikutnya adalah barang diantar oleh PBF. PBF diperankan oleh asesor atau pengawas ya. Nanti beliau akan menyampaikan bahwa ini barang pesanan kita, maka kita bisa menjawab misalnya, baik Pak, saya cek dulu kesesuaian SP, faktur dan barangnya ya Pak, mohon ditunggu. Nah, sekarang kita melihat SP dan faktur soal tipe 3. Kita sesuaikan dulu antara SP, ini kan SP ya, dengan fakturnya. Ini sebelah kanan faktur. Kita lihat di sini sangobion kapsul kita pesannya 1 box, atorvastatin 1 box, KSR tablet 1 box, betadine 15 ml 3 botol. Nah, kita lihat di sini di fakturnya sangobion kapsul juga kita belinya 1 box. Atorvastatinnya benar 1 box. KSR tabletnya benar 1 box. Betadine solusinya 15 ml benar 3 botol. Lalu belum ketemu kan masalahnya apa? Kita cek ED-nya. Siapa tahu kesalahannya ada di ED. Ternyata ED-nya yang ini 2022, 2023, 2024, dan 2023. ED juga tidak masalah. Berarti bukan di situ masalahnya. Apa dong Bu masalahnya Bu? Barang sesuai, kadarnya sesuai, jumlahnya sesuai, ED tidak ada masalah. Berarti sekarang kita cek barangnya, fisik barangnya. Ini ya, nah ini kesesuaian SP dengan faktur dan barang. Tadi sudah periksa nama barang dan lain sebagainya. Ternyata sama gitu. Nah di soal nomor 3 ini kita lihat SP, faktur sama, nama obatnya, kadar, bentuk sediaan, jumlah obat yang dipesan sesuai. ED-nya kita cek semuanya masih jauh, masih bagus. Nah baru kita cek lagi barang yang datang, kita cek kemasannya satu persatu. Ternyata di soal ini masalahnya adalah kemasan KSR rusak. Nanti terlihat kemasan KSR seperti tergunting gitu ya, atau terobek. Nah, terjawab deh, berarti yang kita retur adalah KSR tablet 1 box. Kenapa? Karena kemasannya rusak. Gitu ya. Oke. Tugas selanjutnya adalah kita isi dulu form cek kualitas fisik. Gitu ya, nanti kalian menginfokan kepada PBF setelah mengecek kesesuaian SP, faktur dan barang. Beberapa barang datang dalam kondisi baik, tetapi ada satu yang kemasannya rusak, yaitu KSR tablet. Maka kalian akan meretur KSR tablet dan meminta paraf PBF di form checklist kualitas fisik sebagai persetujuan bahwa kita akan meretur obat tersebut. Nanti tugas kalian adalah di KBM hari ini, salah satunya membuat rekaman suara berisikan komunikasi pada saat form cek kualitas fisik. Nanti ya tugasnya Ibu kumpulkan. Ibu kumpulkan dulu soal tugasnya, nanti Ibu kasih ke kalian. Nah, form cek kualitas fisik seperti ini, kamu isi satu persatu.
baik, ya kan? Expired date-nya lihat di faktur. Diterima nggak? Diterima. Berapa box? Tulis diterima. Checklist, tulis 1 box. Ya, misalnya seperti ini. Ibu contohin satu aja ya. Misalnya seperti ini. Karena kalian sudah pernah. Dia baik. Oke. Terus diterima. Terimanya berapa? Yang baik berapa? Tulis 1 box. 1 box gitu ya. Diterimanya juga 1 box. Tuh. Nah, KSR tablet baik atau tidak? Tidak baik bentuk fisik sediaannya. Kenapa? Karena kemasannya rusak. Ya, terus kita tolak. Berarti dia nih. Kita tolak sebanyak 1 box. Alasannya apa? Kemasannya rusak. Nah, jangan lupa setiap meminta tanda tangan ini harus sudah ada tanggal, Jadi setelah kamu isi ini semua ya, atorvastatin baik, beta-hidroxy baik, baiknya berapa botol, baiknya berapa box gitu kan. Kalau ini semua sudah diisi, baru kamu minta paraf PBF sebagai persetujuan. Ngomongnya gimana ya? Seperti tadi di depan ini ya. Gitu. Pak, setelah saya mengecek kesesuaian SP, faktur dan barang, beberapa barang datang dalam kondisi baik Pak, tetapi ada satu barang yang kemasannya rusak, yaitu KSR tablet. Maka saya akan mengatur KSR tablet tersebut sebanyak 1 box. Saya minta paraf Bapak sebagai PBF dan sebagai persetujuan bahwa saya akan mereturnya. Nah, sini ya. Nanti kalau PBF-nya sudah paraf nih. Kalau PBF-nya sudah paraf, jangan lupa ini kasih tanggal ya, tanggal, semuanya nanti kasih tanggal. Kalau PBF-nya sudah paraf di sini, maka kamu balik lagi ke meja kamu isi semuanya, kamu bikin form retur. Ini ya. Komunikasi ACC kepada PBF dan apoteker mengenai kedatangan barang dari PBF Anugrah Pharma. Ya, tadi sudah. Setelah PBF paraf di form cek kualitas fisik dan menerima info barang ada yang diretur, lalu kita langsung isi form retur. Isinya sesuai dengan keterangan yang diminta. Lihat infonya di faktur. Misalnya ada nomor batch, nomor SP, nomor faktur gitu kan. Terus alasan pengembalian apa? Kemasan rusak. Kalau form cek kualitas fisiknya sudah mendapat tanda tangan PBF, terus form returnya sudah kita isi, maka kita laporkan kepada apoteker. Jangan lupa biar sekalian kita perbaiki dulu harga di faktur. Dicoret saja yang KSR tablet dan kurangi semua harganya, harga total dikurangi dari harga KSR tablet. Ya. Dicoret saja menggunakan pulpen. Jangan lupa setiap perubahan yang kamu coret itu diparaf oleh kalian, paraf kecil. Oke. Bagaimana komunikasinya? Kalau tadi yang PBF sudah ya. Nah, sekarang laporkan kepada apoteker. Sama cara ngomongnya, cuman kalau apoteker itu kita kasih tahu barangnya dari mana. Misalnya seperti ini. Ibu, barang-barang dari PBF Anugrah Pharma sudah datang. Tapi ada satu barang yang kemasannya rusak, yaitu KSR tablet sebanyak 1 box. Karena itu saya akan mereturnya. Dan saya juga sudah mendapat persetujuan dari PBF Anugrah Pharma untuk mereturnya. Kan? Nah, di sini sebutkan barangnya tadi sudah, jumlahnya yang akan diretur sudah. Lalu saya minta paraf Ibu sebagai apoteker di form cek kualitas fisik. Dan saya juga sudah membuat form returnya Ibu. Sebutin nomor fakturnya berapa, apa yang mau diretur, alasannya apa. Dan saya juga minta tanda tangan Ibu atau paraf Ibu di form retur dan izin untuk menstempelnya.
Dan laporkan juga bahwa kita sudah memperbaiki harga di faktur. Dan kita meminta para apoteker sebagai penerima di faktur. Ya, lalu stempel kedua form tersebut dan stempel faktur. Ingat, jangan lupa nanti di faktur semua yang harus diparaf apoteker harus ada nama jelas apoteker dan paraf kecil kalian plus stempel. Jadi kalian kasih nama apotekernya, kalian kasih paraf kecil kalian, baru ditandatangan oleh apoteker dan distempel. Jadi berapa yang nanti akan ditandatangan oleh apoteker? Ada 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 4 faktur. Berarti ada 6 yang akan ditandatangan oleh apoteker. Ini ya, jadi cara memperbaiki faktur. Jadi ini kita coret semua aja, karena KR tabletnya kan mau kita retur, kita coret aja semua. Berarti kita mengurangi sebesar 230.000. Nah, berarti ada berapa yang harus kita stempel? Yang harus kita paraf. Ini kita paraf nih, kan kita coret nih. Ya. Terus nanti jumlah otomatis berubah, kan kamu tulis harganya berapa di sini. Di sini harga yang benarnya berapa? Paraf. Sudah pasti kan dasar pengenaan pajaknya beda. Tulis lagi yang benar berapa. Ini kita coret. Paraf. Terus PPN-nya pasti beda lagi. Tulis yang benar, nih coret. Ya. Nah, terakhir jumlah yang harus dibayar berapa? Tulis di sini. Coret. Nah, jadi ada berapa? Ada 5 yang harus kamu paraf. Gitu. Ya. Jangan lupa nanti di sini ketika kamu minta tantangan apoteker, ini kamu tulis nama lengkap apoteker siapa nih. Nama lengkap apotekernya siapa? Gitu. Terus kasih paraf kecil. Sampai 4. Kan ada 4 lembar tuh SP-nya, fakturnya. 4-4-nya kamu tulis nama apoteker, kamu kasih paraf kecil. Baru boleh minta tanda tangan. Ya. Jelas ya? Jadi ini dibenerin dulu. Jadi sekali minta tanda tangannya. Kalau lupa gimana, Bu? Kalau lupa ya sudah, boleh sampai yang 2 ini saja dulu, baru nanti minta tanda tangan yang faktur. Oke, Ibu ulang ya. Jadi laporkan kepada apoteker. Sudah. Kalau sudah, nanti kita minta tanda tangan di checklist kualitas fisik, kita minta tanda tangan di form retur, dan kita minta tanda tangan di faktur. Ya. Sudah. Ini sengaja nggak Ibu kurangi, nanti kalian hitung sendiri. Dan selanjutnya, setelah memperbaiki harga di faktur, keempatnya, dan meminta paraf apoteker, lalu distempel, kemudian jangan lupa tempel faktur merah di jurnal. Siapkan faktur putih dan SP putih untuk diberikan kepada PBF bersama barang yang diretur. Oke, lalu lakukan retur. Ambil box retur, ada tulisannya box retur ya. Masukkan barang yang akan kita retur, apakah KSR tablet 1 box, SP asli, dan faktur asli. Lalu lakukan komunikasi pereturan barang kepada PBF. Oke ya, jadi kita kembali ke sini. Yang ini sudah ditandatangan sama apoteker tadi kan. Ini tanda tangan apoteker. Nah, ini udah diisi ya. Ini kamu isi nih. Kamu isi apa isinya nih? Sesuai. Tadi udah ya. Ini tanda tangan. Nah, sekarang kita tinggal minta tanda tangan PBF. Siapin box retur, masukin KSR tablet 1 box, SP putih, dan faktur putih. Lakukan komunikasi. Pak, ini barang yang akan saya retur, yaitu KSR tablet sebanyak 1 box karena kemasannya rusak. Saya minta tangan Bapak di form retur sebagai bukti bahwa saya sudah meretur barang. Nanti dia sini. Sudah, terima kasih. Nah, berarti kita sudah melakukan pereturan. Ini. Kita sudah meretur barang. Udah ya? Berarti sekarang faktur merah sudah ditempel, faktur putihnya sudah diberikan.
Berarti kita tinggal memiliki faktur kuning dan faktur biru. SP juga tinggal SP kuning. SP putih dikasih ke sales atau PBF. SP merah ditempel, kita tinggal punya SP kuning. Faktur putih kita kasih ke sales, faktur merah kita tempel, kita faktur tinggal punya warna kuning dan biru. Oke. Setelah retur selesai, apa yang dilakukan? Tadi ya menempel SP merah, faktur merah sudah. Kita harus mengisi form penerimaan barang sesuai dengan faktur yang sudah kita perbaiki harganya. Di mana KSR tabletnya sudah dicoret, jadi jangan ditulis lagi. Ya. Lalu ACC atau siswa paraf di kolom paraf di bagian petugas gudang. Lalu stempel menggunakan stempel gudang. Ini maksudnya. Isi sesuai barang yang kita terima. Lihat saja dari faktur yang sudah direvisi. KSR sudah tidak ada lagi karena sudah diretur. Nah, barangnya apa di situ? Apa? Sangobion, ya kan? Sangobion. Apa? Atorvastatin. Terus betadin. PBF Anugrah Pharma, nomor fakturnya tulis. Tanggal fakturnya tulis semuanya. Jumlah barangnya 1 box, tulis ya satuannya ya. 1 box, 3 botol. Tanggal terimanya tulis. Nomor batchnya lihat di faktur, ED-nya lihat di faktur. Yang paraf kamu. Dah, isi tanggalnya. Tanggal praktek. Kamu berperan sebagai petugas gudang, maka kamu yang paraf di sini. Kamu yang ngisi kan. Nah, terus stempelnya stempel gudang. Oke, kalau sudah selesai kamu lapor ya ke asesor atau ke pengawas. Tuh. Kita lihat dulu apa yang harus kita laporkan. Kita lihat lagi teorinya. Sudah mengisi form penerimaan barang, kita arsipkan dulu faktur kuning dan SP kuning di bindel arsipnya masing-masing. Ada bindel arsip faktur dan bindel arsip SP satu-satu. Ingat, seperti resep, jadi sesuai dengan nomor SP. Yang paling rendah paling bawah, semakin ke atas semakin tinggi. Gitu ya. Jadi kalau ada SP 1 ya 1 dulu, baru SP 2 gitu ya, sampai SP 10. Nah, kalau sudah mengarsipkan faktur, udah mengisi form penerimaan barang, mengarsipkan faktur, lalu barang yang sudah kita terima dari PBF tadi, Anugrah Pharma, kan masih di box tuh. Kita letakkan di area karantina bersama faktur yang berwarna biru. Ya. Nah, isi form penerimaan. Terus sini ya. Arsipin faktur. Terus letakkan box barang yang berisi barang dan faktur warna biru di ruang karantina. Udah ya? Nah, kalau kita sudah mengisi form penerimaan, mengarsipkan faktur SP berwarna kuning, meletakkan barang di area karantina bersama faktur birunya, terus ngapain? Kita lapor. Gitu ya. Nah, di sini. Lakukan komunikasi dengan asesor bahwa kalian sudah meletakkan barang yang diterima di area karantina bersama faktur biru dan sudah mengarsipkan SP dan faktur berwarna biru di bindel arsipnya masing-masing. Nah, dan sudah mencatat barang yang diterima di form penerimaan barang, sebutin namanya. Gitu ya. Jumlahnya boleh atau ED-nya. Kalau Ibu biasanya nama dan jumlahnya. Lalu minta paraf asesor sebagai petugas apotek atau IFRS. Jadi di sini. Ini ya. Ibu, saya sudah mengarsipkan SP kuning dan faktur kuning, gitu boleh, atau boleh juga ngomongnya begini. Ibu, barang yang diterima sudah saya catat di form buku penerimaan barang.
yaitu sangobion kapsul sebanyak 1 box, atorvastatin sebanyak 1 box, betadine solusio 15 ml sebanyak 3 botol. Dan saya juga sudah mengarsipkan SP dan faktur berwarna kuning di bindel arsipnya masing-masing. Dan saya juga sudah meletakkan barang-barang tersebut di ruang karantina bersama dengan faktur birunya. Saya minta paraf Ibu sebagai petugas instalasi ya. Kemarin kita kesesuaiannya apa sih? Jadi cek lagi ya. Nah, di sini. Oke. Kalau sudah di sini ditanda tangan misalnya, sudah, ini tidak perlu di stempel. Udah ya, jadi kamu jelasin. Udah. Kalau sudah, kita melakukan tugas demonstrasi berikutnya. Melakukan penyimpanan sedan farmasi dan perbekalan farmasi. SOP-nya sudah kemarin ya diletakkan berdasarkan abjad. Sistemnya FIFO atau VEVO. Yang VEVO itu hanya antibiotik. Ya, VEVO. Selain itu, sistemnya FIFO. Makanya kamu harus tahu yang mana antibiotik. Jadi kamu isi dulu ini, baru kamu izin mau meletakkan barang. Contohnya ini, sangobion kapsul, golongan obatnya bebas, bentuk sediaannya kapsul. Sistemnya apa? FIFO. Ya. Sampai di sini atorvastatin, betadine, kamu harus tahu mereka golongan obat apa, bentuknya apa, sistemnya apa. Ini kalau nggak ada antibiotik berarti FIFO semua. Ini di strip aja. Terus kamu parafnya di sini. Maaf, nanti ini yang paraf dan menceklis adalah asesor. Udah ya, kamu isi dulu ini. Kalau sudah baru kamu izin, Ibu saya izin untuk memindahkan barang dari area karantina ke gudang. Itu barang nggak usah dipegang-pegang dulu, izin dulu baru ambil barangnya. Kalau pengawas sudah bilang iya, baru kamu ambil barangnya. Dah, ini kan tadi udah diisi ya, baru kamu komunikasi. Ibu saya akan meletakkan sangobion kapsul sebanyak 1 box, contohnya ini 1 aja ya. Ibu saya akan meletakkan sangobion kapsul sebanyak 1 box di lemari golongan obat bebas berdasarkan abjad dengan sistem FIFO. Gitu, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kamu langsung bilang, dan saya izin untuk mengarsipkan faktur berwarna biru di bindel arsip gudang. Oke. Udah sampai di situ tuh udah selesai. Yang alur yang tadi itu sudah selesai sampai menyimpan barang. Ya. Nah, tugas demonstrasi berikutnya adalah apa? Kamu dapat soal lagi nih, soal baru. Mengenai persediaan di gudang. Jadi di gudang itu ada barang-barang yang harus kita cek. Ya. Nah, akan ada 4 kondisi dari barang-barang tersebut. Sudah kadaluarsa. Jadi kondisinya adalah barang sudah kadaluarsa, menjelang kadaluarsa, stok menumpuk, tidak ada masalah dalam stok dan kualitas. Kualitas itu artinya ED-nya nggak ada masalah. Nah, baru kalau kita sudah mengamati, ngecek kondisinya, baru kita masukkan ke form kontrol kadaluarsa dan persediaan. Ini soalnya. Soal gudang tipe 3. Ya sudah, kita cek aja dulu ya. Aciclovir 200 mg per tablet, ED-nya 11 Desember 2020. Wow. Berarti ini yang expired berarti. Kadaluarsa. Ibu lebih suka menulisnya kadaluarsa. Sudah kadaluarsa. Natrium diklofenak 5 Maret 2021. Sekarang bulan Januari. Berarti ini 4 bulan menjelang kadaluarsa. Kita tulis boleh menjelang atau mendekati kadaluarsa. Simvastatin 4 Maret 2025. Nggak ada masalah ya, ED-nya jauh ya kan, jumlahnya juga cuma 1 box, berarti ini yang tidak ada masalah. Nah, terakhir ada CTM tablet, ada 7 botol. Kita lihat aja, mudah pokoknya. Kalau banyak jumlahnya berarti dia adalah kategori yang stok menumpuk. Udah, kita sudah bisa mengkategorikan atau mengkategorikan
yang mana yang kadaluarsa, mana yang menjelang kadaluarsa, mana yang nggak ada masalah, yang mana yang stok menumpuk. Kalau sudah kita tulis di sini di form kontrol kadaluarsa dan persediaan. Ya, apa tadi contohnya satu aja. Misalnya asiklovir. Ini tanggal praktek ya. Tanggal praktek asiklovir misalnya, asiklovir. Tadi kekuatannya kalau tabletnya tulis berapa miligram untuk sediaannya tablet. Expire date-nya tadi tulis berapa? 11/12/2020. Jumlahnya 1 box. Keterangannya apa? Keterangannya kadaluarsa. Lakukan terus semuanya sampai 4-4-nya ini kamu tulis di form kontrol kadaluarsa dan persediaan. Udah? Kalau kamu tulis sudah sampai 4 nih, tuh 2, 3, 4 kamu tulis. Maka ini kamu tulis tanggal praktek. Berapa? Kamu paraf karena kamu petugasnya. Nah, dari sini kita lihat yang mana yang udah kadaluarsa. Yes, asiklovir kadaluarsa. Ya kan? Asiklovir kadaluarsa. Maka kita tulis di form rekap barang yang sudah kadaluarsa. Tanggalnya tanggal praktek, nama barangnya asiklovir. Ya. Asiklovir, kekuatannya tulis berapa? Harus diisi ya. Untuk sediaannya tablet. Expire-nya tadi 11 Desember 2020 ya. Jumlahnya 1 box, keterangannya sudah kadaluarsa. Tulis tanggalnya di sini. Paraf. Sudah. Ini sudah kadaluarsa. Udah ya, berarti kamu sudah mengisi form kontrol kadaluarsa dan persediaan. Tinggal lapor ke pengawas. Setelah mengamati persediaan gudang dan mengisi form kontrol kadaluarsa dan form rekap barang yang sudah kadaluarsa, lakukan komunikasi kepada asesor untuk menginfokan hal tersebut. Contohnya, Ibu setelah saya mengamati persediaan di gudang, saya melihat beberapa masalah dan saya sudah mengkategorikannya menjadi 4 kategori, yaitu apa tadi, asiklovir sebanyak 1 box, expire date-nya 11 Desember 2020, keterangannya sudah kadaluarsa. Dan selanjutnya kamu sebutin 4-4-nya itu dengan keterangannya masing-masing. Kalau sudah, dan saya juga sudah merekap barang yang sudah kadaluarsa di form rekap kadaluarsa, Bu. Itu pada tanggal sekian, nama barangnya asiklovir tablet, jumlahnya sekian, dengan keterangan sudah kadaluarsa. Baru izin. Saya izin menyimpan barang-barang tersebut di gudang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tuh. Ya. Jadi kondisinya masing-masing artinya apa? Artinya nih di sini ya. Ini di sini. Kalau sudah kadaluarsa taruhnya di sini. Mendekati kadaluarsa di sini. Stok menumpuk di bawah sini, bawah kiri. Kalau nggak ada masalah gimana? Kalau nggak ada masalah balikin lagi ke lemari obat yang atas. Gitu. Ya. Setelah itu kalau diizinkan sudah langsung melakukan penyimpanan barang di lemari obat di gudang. Misalnya, Ibu, saya akan meletakkan asiklovir sebanyak 1 box ke dalam lemari dengan keterangan sudah kadaluarsa. Ya. Dan selanjutnya, tadi yang tidak memiliki masalah apa? Yang tidak memiliki masalah berarti simvastatin ya. Simvastatin 1 box tidak memiliki masalah. Langsung di sini terakhir saya akan meletakkan simvastatin karena simvastatin 10 mg sebanyak 1 box tidak ada masalah, maka saya akan meletakkannya di lemari obat golongan obat keras berdasarkan abjad dengan sistem FIFO. Terakhir aja ya biar ngomongnya gampang. Simvastatin itu obat apa sih? Ayo, harus tahu, nanti ditanya biasanya. Simvastatin dan simvastatin itu biasanya minumnya sekali sehari di malam hari. Ya. Kamu cek tuh apa isinya simvastatin.
Dan benar nggak golongan obat keras? Jangan-jangan Bu Indah bohong gitu ya. Bukan bohong sih, mungkin Bu Indah salah gitu kan, bukan bohong. Itu ya. Udah ya, seperti ini cara ngomongnya. Jadi dengan keterangan ya, jadi semua dengan keterangan sudah kadaluarsa, dengan keterangan mendekati kadaluarsa, ke dalam lemari dengan keterangan stok menumpuk. Ingat ya, kalau stok menumpuk naruhnya jangan ke samping tapi ke belakang. Oke. Jadi nanti asiklovir naruhnya di sini. Ini asiklovir. Ya. Teman-temannya nanti disesuaikan yang mana yang mendekati kadaluarsa, yang mana yang stok menumpuk. Oke, itu saja dari Ibu. Kalau ada mau tanyakan bisa bertanya di grup WA. Ibu cukupkan dulu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.